Assalamualaikum. Hai anak-anak, sekarang waktunya belajar akidah akhlak ya, dengan materi mari menghindari akhlak tercela. Pada bab 10 ini kita akan belajar bagaimana cara menghindari akhlak tercela, serakah dan kikir. Yang pertama, mari menghindari sifat serakah. Mengapa serakah tergolong akhlak tercela yang harus dihindari? Nah, perlu kita ketahui, serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Orang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Ciri-ciri orang serakah yaitu menginginkan kekayaan dalam jumlah berlebihan, tidak pernah merasa cukup, rakus terhadap harta, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 2 serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing lebih sedikit membuat kerusakan apabila dibandingkan dengan sifat serakah manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah anak-anak ciri-ciri orang serakah. Kenapa orang serakah? Penyebab seseorang menjadi serakah adalah terlalu cinta dunia. Dan yang kedua, tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat, tidak mengimani qadha dan qadar Allah atas nasib dirinya sesuai dengan kadar usahanya, tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah SWT, dan tidak sadar menjadi hamba Allah SWT melainkan sebagai budak dunia harta, lupa dengan akhirat. Itulah penyebab seseorang menjadi serakah. Adapun bahayanya sifat serakah diantaranya jauh dari kasih sayang Allah, hatinya selalu resah dan gelisah, dijauhi orang lain, menjadi teman setan, tidak mendapat ketentraman hati, melalaikan kewajiban kepada Allah SWT, merusak kerukunan dan kedamaian, dan yang lebih fatal lagi, mendapat azab dari Allah. Maka kita harus bisa menjauhi sifat serakah, karena sifat serakah itu sangat berbahaya bagi kita. Bagaimana cara menghindari sifat serakah atau menjauhi sifat serakah itu? Yang pertama, mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah, membiasakan bersifat qanaah atau merasa cukup atas pemberian Allah, berusaha hidup sederhana, menjauhi sifat iri dan dengki, mengingat azab Allah, menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah SWT, menyadari bahwa rezeki makhluk hidup telah diatur oleh Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita sudah bisa menghindari akhlak serakah, akhlak tercela serakah, hikmahnya yang pertama, kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi apapun, mendapat ketentraman hati, dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga akan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud yaitu tidak terlalu cinta dunia. Dan juga bisa menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat. Itulah hikmah menghindari sifat serakah. Dan hikmahnya lagi, jauh dari sifat iri dan dengki. Nah, itu yang paling penting ya. Itu tadi adalah tentang serakah. Sekarang lawannya sifat serakah itu apa? Lawannya adalah qanaah. Qanaah yaitu menerima apa adanya dari yang diterima. Jadi
nerimo ing pandum, bahasa Jawanya gitu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghindari sifat kikir. Kikir sama dengan bakhil, yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama, maupun untuk orang lain dan masyarakat. Bakhil termasuk merebut hak orang lain, karena dari seluruh harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang terdapat hak fakir miskin yang harus diserahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, mereka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Itu adalah dalilnya orang kikir. Juga kita harus menjauhi sifat kikir dan serakah. Ya, bagaimanakah kisah orang-orang terdahulu maupun sekarang? Itu ada orang yang serakah ataupun kikir yang akhir kehidupannya sangat mengenaskan. Sebagaimana ceritanya tentang Qorun. Qorun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam, saudara dari ayahnya keturunan Bani Israel. Pada awalnya Qorun itu sangat setia dan taat beribadah, tetapi keadaannya sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Bosan dengan keadaannya, Qorun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa alaihissalam menyetujui tanpa ragu-ragu, karena dia tahu bahwa Qorun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang baik. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Semakin hari harta Qorun semakin bertambah banyak. Namun dengan banyaknya harta, Qorun menjadi lupa kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76. Dari cerita Qorun dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh serakah dan kikir. Untuk itu, dalam pembelajaran kali ini, agar anak-anak bisa menghindari sifat tercela, kikir, dan serakah, karena itu sangat berbahaya bagi kita. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, dan semoga pembelajaran pada materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.